beberapa waktu lalu saya sudah mengumumkan khusus untuk Nagekeo tidak ada lagi, Gerindra tidak lagi membuka pendaftaran Untuk pilkada calon bupati. untuk calon bupati. Oleh karena itu tahapan yang harus dilewati adalah Partai Gerindra di ND harus menyampaikan ke masyarakat di ND secara terbuka. Ini kader-kader Gerindra yang sedang kami persiapkan untuk calon bupati. Ini yang kami persiapkan untuk calon wakil bupati. Dua kader ini kita bisa tampilkan ke publik. Dan dua kader ini juga harus siap menerima mandat dari partai apabila kemudian partai menugaskan mereka berdua sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Oleh karena itu faktor sosiologi, budaya, antropologi, tentang peta komposisi latar belakang agama ini kan tidak boleh kita taruh di bawah meja nih ya. Siap. Kita harus taruh ini di atas meja, terbuka. kemudian terbuka untuk publik melihat. Saya sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra sangat berharap agar pikiran publik bisa kami baca tentang siapa yang Gerindra harus usung sebagai calon bupati dan pasangannya calon wakil bupati. Tapi paling tidak pikiran Gerindra sudah kami utarakan ke publik. Ini yang ada di pikiran kami tentang kader-kader yang kami mau tawarkan. Silahkan memilih. Sobat Milenial, bersama saya lagi mungkin di edisi part kedua saya dengan Pak Gabriel Beribina selaku sekretaris DPD Partai Gerindra di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena banyak isu yang memang harus saya minta dan harus saya gali dari beliau yang punya potensi begitu besar, makanya saya minta beliau untuk kita sisipkan di part kedua dengan pembicaraan yang lebih spesifik terkait Gerindra seperti apa ke depan untuk menghadapi tantangan pemilu di 2024. Dan pemilu 2024 seperti sudah dijelaskan di part pertama tadi tentang bagaimana kesiapan partai, karena ini 1 tahun dengan 2 kali kita melaksanakan pemilu legislatif, presiden, dan juga pemilu pilkada. Tentunya Partai Gerindra juga punya kesiapan. Sejauh ini mungkin saya langsung saja menyapa beliau, Pak Gabriel Beribina, yang sudah mau hadir untuk di sesi kedua dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Nah Pak, kesiapan Partai Gerindra di 2024. Saya pengen supaya bisa digambarkan secara spesifik untuk Nusa Tenggara Timur seperti apa dan untuk Pilpres seperti apa Pak Gabriel. Oke, baik. Jadi selamat sore Sobat Milenial. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi partai politik memang dituntut untuk menyiapkan diri dan kehadiran partai politik juga harus secara jelas, secara terukur menjadi tempat di mana calon-calon pemimpin dihadirkan, dikedepankan melalui proses-proses politik. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang serangkaian suksesi yang tengah dilakukan oleh partai politik dan khususnya Partai Gerindra, maka sukses terpenting yang tengah dipersiapkan oleh Partai Gerindra adalah sukses dalam rekrutmen. Kita tengah melakukan rekrutmen untuk kader-kader partai yang akan kita usung di DPR RI dan kita hadirkan itu ke publik. Lalu publik akan menilai prestasi, kapasitas, akan mengukur apakah benar para kader Gerindra yang dihadirkan itu betul-betul siap menjadi wakil rakyat di panggung-panggung politik itu. Kemudian partai juga harus melakukan rekrutmen dan ini telah dilakukan secara serius kaitan dengan Pilkada 2024 yang akan menjadi pilkada serentak pertama. Jadwalnya sudah ada gambaran akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 nanti dan waktunya interval waktu sangat singkat antara pemilihan legislatif Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah. Secara serentak akan dipilih gubernur, bupati, wali kota se-NTT. Oleh karena itu kesiapan partai harus dilakukan sedini mungkin. Rekrutmen dilakukan juga sedini mungkin dan tidak hanya itu,
sudah mulai diperhadapkan ke publik. Ini kira-kira yang akan kita usung nanti sebagai calon gubernur, katakanlah sebagai calon wakil gubernur. Ini kira-kira yang akan kita usung nanti sebagai calon bupati, wakil bupati. Tapi jangan lupa juga Pak Presiden juga perlu kita harus. Sudah tentu. Pertama, itulah kuncinya mengapa pilkada ini dilakukan setelah pilpres. Ya. Karena nanti komitmen para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati akan diukur oleh partai politik. Jika sebelumnya praktis komitmen itu susah diukur. Komitmen mereka untuk mendukung suksesi parpol dalam pilpres itu susah diukur dari para calon kepala daerah itu. Tapi kali ini memang tidak ada pilihan lain. Calon kepala daerah yang akan diusung oleh Gerindra memang harus sudah menunjukkan komitmen dan kerja-kerja mereka di lapangan untuk mengusung calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Dalam hal ini Prabowo Subianto, dan nanti kita akan ketahui bersama dalam perjalanan siapa pasangan wakilnya. Oke, ini Pak Gap, ini kan isu yang terakhir terkait survei kita yang kemarin kita laksanakan ya, survei internal Gerindra, bahwa keterpilihan Pak Prabowo di NTT meningkat dari yang pemilu tahun 2019. Itu sesuatu yang menggembirakan tentunya untuk kita selaku kader Partai Gerindra juga, atau juga mungkin selaku orang-orang yang mencintai Pak Prabowo secara pribadi. Harapan kita tentunya Pak Prabowo bisa menang lah di Pilpres 2024, kemudian kita juga bisa tahu siapa wakilnya kemudian. Nah, strategi dari Partai Gerindra sendiri untuk mempertahankan elektabilitas Pak Prabowo di NTT, bahkan untuk menunjang kinerja-kinerja atau hasil itu, menunjang nilai potensi untuk hasil elektabilitas ke depan lebih baik, seperti apa? Apakah ini bisa meneruskan cita-cita perjuangan dari Pak Presiden Jokowi dengan hadirnya Pak Prabowo? Itu seperti apa itu, Pak? Memang hasil survei dari LSI yang kemarin dipaparkan menunjukkan bahwa ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo dari semula 11,43% pada Pilpres 2019 lalu menjadi 29,7% pada survei yang dilakukan dari pertengahan sampai dengan akhir Februari lalu. Sudah tentu ini menggembirakan. Namun kita masih melihat hal-hal yang kemudian perlu kita lakukan dengan menggunakan informasi, data yang dihimpun dari survei-survei itu. Salah satunya adalah tentang meletakkan citra bahwa Pak Prabowo adalah, memang beliau adalah sosok yang tegas, berwibawa, karismatik. Gitu. Tetapi juga kita ingin menyampaikan ke masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya sangat merakyat, sangat dekat dengan rakyat. Hanya mungkin gayanya saja yang mungkin memang, ya itu satu hal yang membedakan Pak Prabowo dengan calon-calon presiden lain adalah Pak Prabowo tidak bisa berpura-pura. Jalan sarungan, pakai kaos oblong, pakai blangkon kemana-mana, dengan Pak Prabowo tidak bisa berpura-pura seperti itu. Dia tampil apa adanya. Tapi soal hati, keberpihakan kepada rakyat, itu masyarakat di NTT bisa ukur. Bagaimana kemarin Pak Prabowo mendirikan sekolah unggulan ya, Politeknik Pertahanan Unggulan di Belu, dan ini sebagai bentuk kecintaan beliau ke NTT, meskipun oleh masyarakat NTT beliau tidak dimenangkan berkali-kali, tapi itu sama sekali tidak mengurangi kecintaan beliau. Itu sekolah unggulan yang luar biasa dan akan terus dibangun sampai bisa menampung ribuan, dan 70% dari siswa sekolah unggulan itu dijamin adalah putra-putri NTT. Masih banyak yang beliau lakukan tetapi tidak terpublikasi. Tertutup oleh citra yang dilekatkan oleh kandidat lain tentang citra merakyat, sederhana, yang sebenarnya citra penampilan fisik saja ya. Itu catatan perjuangan yang harus dilakukan oleh kader. Itu yang sedang kami usahakan. Dan terus-menerus nanti kami akan sampaikan ke masyarakat tentang siapa Pak Prabowo sebenarnya, tentang bagaimana profil keluarga, bahwa dia berasal dari keluarga yang pluralisme. Kakaknya beliau, suaminya Pak Sudrajat Djiwandono adalah tokoh Katolik.
adik bungsu beliau Pak Hasim Djohadikusumo adalah tokoh Protestan. Beliau berasal dari keluarga yang sangat plural. Dan saat ini keluarga Joyo Hadikusumo sedang masif ya melakukan kegiatan melalui LSM, Yayasan Wadah, Wadah Foundation, menyentuh langsung ke masyarakat yang sama sekali tidak dibayangkan bahwa mereka akan mengalami transformasi sosial difasilitasi oleh yayasan, oleh keluarga Joyo Hadikusumo, sehingga transformasinya luar biasa ya. Oke, nah ini Pak Gap, kalau seandainya presiden kita sudah pasti tahu lah, Gerindra pasti figur ketokohan Pak Prabowo. Ini tentang bagaimana gubernur. Nah, kalau saya gubernur mungkin kita skip nih. Saya mungkin lebih ke spesifik di ND ini Pak Gap. Ini kan saya mungkin cerita dengan Pak Gap ya untuk bisa ada gambaran sedikit nih kenapa Pak Gap selaku sekretaris partai dan punya mandat jelas untuk menentukan pembukaan daftar calon, pilkada dan lain-lain. Keputusan mutlak juga ada di tangannya Bapak Gap selaku sekretaris partai. Saya juga dengar berita kemarin Pak Gap sendiri menyatakan bahwa di Nagekeo sudah tutup pendaftaran untuk pilkada. Ini seperti apa ini? Apakah ini berlaku untuk seluruh kabupaten di NTT atau seperti apa ini Pak Gap? Klarifikasi kayaknya. Sebenarnya untuk kembali tadi ke calon gubernur ya, saya masih berharap supaya dari ND muncul figur-figur yang bisa kita angkat nanti untuk kita lihat ya. Kelayakannya untuk kita usung sebagai calon gubernur, wakil gubernur. Mustahil ND tidak memiliki tokoh-tokoh itu. Dan itu partai memberikan ruang, partai Gerindra memberikan peluang untuk munculnya calon-calon itu, figur-figur itu dalam pilgub nanti. Kemudian kaitan dengan pilkada ya, pemilihan bupati, wakil bupati. Ini kan serentak. Memang benar bahwa beberapa waktu lalu saya sudah mengumumkan khusus untuk Nagekeo, tidak ada lagi, Gerindra tidak lagi membuka pendaftaran. Untuk pilkada calon bupati? Untuk calon bupati. Ini memberikan ketenangan kepada calon yang kami usung. Untuk mulai bekerja, meyakinkan rakyat, partai politik juga lebih tenang bekerja, dan semuanya bisa fokus untuk menjalankan tugas pelayanan ke masyarakat. Dan saya berani mengatakan demikian karena dari proses-proses yang saya sendiri fasilitasi selama beberapa hari di Nagekeo, kemudian semua mengambil kesepakatan untuk tetap mengusung bupati dan wakil bupati sekarang, Dr. Don dan Pak Mariano Suwaja, dan sudah tentu sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra, saya harus berani mengambil keputusan itu, dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan kepada publik, apa yang saya sampaikan dalam rapat partai di Nagekeo, dan hal ini sudah saya sampaikan kepada beliau berdua, kepada Dr. Don, kepada Pak Marianus. Bekerjalah dengan tenang, bertanggung jawablah terhadap setiap suara yang rakyat sumbangkan sehingga Anda berdua menjadi bupati wakil bupati periode ini. Kami telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan membuka pendaftaran hanya untuk Bapak berdua. Tidak ada spekulasi, apalagi praktek-praktek jual beli yang sering kali terjadi. Kami tutup semua kemungkinan itu. Bisa saja terjadi di tempat lain. Bisa saja terjadi di Ngada nantinya, dan saya akan kawal terus proses itu. Tapi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya komunikasikan kepada DPD, saya juga komunikasikan kepada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, dan mereka memahami alasan-alasan mengapa saya mengambil keputusan, meskipun ini merupakan kewenangan mereka, tetapi mereka menghormati, mereka memahami penjelasan kami di provinsi. Kaitan dengan ND, sudah tentu saya ingin proses itu berlangsung sesederhana. Seperti yang kemudian terjadi di ND dan mungkin nanti di Ngada juga. Tetapi sudah tentu pertama kita harus menanyakan apa yang dikehendaki oleh publik. Apa yang ada di pikiran publik tentang calon bupati ND 2024-2029 ya. Oleh karena itu tahapan yang harus dilewati adalah Partai Gerindra di ND harus menyampaikan ke masyarakat di ND secara terbuka. Ini kader-kader Gerindra yang sedang kami persiapkan untuk calon bupati. Ini yang kami persiapkan untuk calon wakil bupati. Ini kader-kader di luar Partai Gerindra yang menurut kita, menurut Partai Gerindra punya histori, punya kapasitas, ya toh? Histori, punya kapasitas, punya kemampuan, dan menurut kami ukur diterima oleh publik untuk menjadi calon bupati yang nanti diusung oleh Gerindra, meskipun dia bukan kader Partai Gerindra.
kesempatan ini terbuka. Oleh karena itu, karena Partai Rakyat adalah Partai Gerindra adalah partainya rakyat, partai yang terbuka, kami ingin mengetahui dulu apa yang di pikiran publik. Ya, saya dengar memang ada beberapa nama yang disiapkan. Yang disiapkan oleh DPC Partai Gerindra sudah tentu dari waktu ke waktu ini kan dimonitor oleh DPD, dan terus terang saya gembira dengan nama-nama yang saat ini dimunculkan oleh Partai Gerindra. Saya mulai merasa antusias untuk saya secara lebih frekuensinya saya harus tingkatkan untuk mengawal bagaimana proses pembahasan calon kepala daerah. Siap. Ini Pak Gap, ini saya mungkin sedikit memberi informasi kan. Ya, ini di publis juga mungkin sudah dimediakan oleh orang-orang ya politisi dan juga bahkan partai-partai tertentu bahwa ada kader-kader yang sudah menyatakan diri maju di Kabupaten ND untuk bupati, bahkan untuk wakil bupati juga sudah ada yang menyatakan diri maju. Mungkin yang paling hot ya dari segi independen ada Bapak Lori Gedejo yang sudah menyatakan diri maju bupati di 2024 melalui jalur independen, tapi saya tidak tahu mekanisme seperti apa ke depan, kita tidak tahu. Ada juga Pak Stef Tani Temu, ada juga beberapa orang lagi, terus ada juga Pak Dokter Domi Mere juga yang ada juga di situ yang sudah menyatakan diri untuk maju di 2024. Nah ini potensi kemungkinan yang akan ditempuh oleh Gerindra ini kan pastinya ada nih Pak. Apakah Gerindra tetap mengambil posisi untuk mengikuti para tokoh-tokoh yang sudah memandatkan dirinya, ataukah Gerindra memberi peluang kepada kader sendiri untuk maju? Ini seperti apa potensinya yang Pak Sekretaris bisa gambarkan? Pertama, Partai Gerindra harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi misinya. Dan itu tertuang dalam anggaran dasar partai. Bahwa partai ini dibentuk untuk salah satu misinya itu adalah merebut kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif dengan cara konstitusional melalui proses-proses pilkada. Dan karena itu Gerindra pertama harus menawarkan ke publik melalui inilah proses rekrutmen yang berlangsung di internal Partai Gerindra, menghasilkan nama-nama yang kemudian kita tawarkan ke publik di ND. Ini adalah calon kepala daerah dari internal Partai Gerindra. Saya sebut saja, ya. Saya sebut saja kalau dari rekaman kami. Muncullah, meskipun tadi disebut nama beberapa tokoh dari luar partai, tapi saya pertama harus mengedepankan kader internal partai lebih dahulu. Dan pada 2024, Partai Gerindra benar-benar akan menampilkan konsistensinya untuk mengusung kader partai. Dan kader Partai Gerindra memang harus siap untuk ini, tidak boleh ragu-ragu, harus siap untuk menjalankan perintah partai. Ya. Jika saya sebut nama ya. Kira-kira siapa? Saya mau bertanya itu Pak Gap. Kira-kira siapa kira-kira kader? Saya kira dari monitoran kami DPD, dari diskusi-diskusi di DPC, komunikasi langsung dengan kader-kader itu. Ya, saya sebut saja misalnya Pak Maximus Deki. Beliau sudah 3 periode di DPRD Kabupaten dari dapil yang berbeda. Kapasitas saya kira di DPRD teman-teman bisa mengukur itu. Nah, masyarakat juga bisa mengukur bagaimana karakter, integritas, dan bagaimana dia selama 3 periode ini terus bertanggung jawab terhadap pilihan rakyat. Kemudian yang kedua adalah Pak Orba Ima ya. Pak Orba Ima juga sudah 3 periode ya. Di DPRD Kabupaten. Saya kira 2 kader ini kita bisa tampilkan ke publik, dan 2 kader ini juga harus siap menerima mandat dari partai apabila kemudian partai menugaskan mereka berdua sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Nah, sedangkan tentang kader-kader tadi yang disebutkan, memang mereka tidak asing lagi dalam peta politik di NTT dan khususnya di ND. Tapi saya harus sampaikan secara terbuka karena saya kira memori publik masih mengingat dengan jelas. Baru saja kita melaksanakan pemilihan pengganti antar waktu wakil bupati. Dan memori publik masih mencatat bahwa Partai Gerindra di ND saat itu mendukung Dr. Domi Mere. Ya, dan itu secara historical Dr. Domi punya tempat di Gerindra. Ini harus saya sampaikan ya sebagai sekretaris DPD.
Saya tahu Pak Luri Gadijo itu nama besar, dan nama-nama tadi yang disebutkan. Masih ada nama lain seperti Pak Mario, saya mau skip Pak Mario Servas dan lain-lain. Ya. Saya mau skip nih Pak. Ini asik nih kayaknya. Kita buka-bukaan Pak, ini Gerindra Pak. Saya jujur, kemungkinan besar incumbent Pak Bupati Jafar Ahmad juga maju. Oh iya. Saya langsung aja Pak, kira-kira bisa nggak dipasangkan kalau misalnya Pak Bupati maju terus dipasangkan dengan kader Gerindra dalam hal ini mungkin ya, kalau kita mau apple to apple, otomatis Pak Maksi lah dipasangkan dengan, contoh Pak Maksi dipasangkan dengan Pak Bupati Jafar, memungkinkan atau tidak? Terus kemudian kita juga mengambil posisi bahwa Pak Dr. Domi yang memang punya tempat di Gerindra, karena kemarin Gerindra juga memberikan mandat untuk keterwakilan kita untuk memilih Pak Dr. Domi jadi wakil bupati. Apa Gerindra kemudian juga bisa memberi mandat untuk Pak Dr. Domi kemudian dipasangkan dengan Pak Orba di peta politik 2024? Kira-kira seperti apa? Dan mungkin Pak Gab dengan otoritasnya bisa mengunci untuk tidak memberi harapan lagi untuk posisi lain. Gimana tuh Pak Gab? Kira-kira untuk mengunci itu proses yang tidak mudah. Tidak mudah. Karena kalau sampai pada tahapan itu terkunci, memang sudah yakin itu memang terkunci. Itu lihat proses yang sangat panjang dan tidak mudah diuji berkali-kali di tingkat partai. Harus survei juga, Pak. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat masyarakat tentang pasangan, tentang calon dan pasangan itu, sehingga itu memang tidak mudah. Tapi untuk ND ini kan berarti ada alternatif ini. Alternatif. Nah, dan justru ini menjadi kabar baik, ya toh. Untuk masyarakat di ND bahwa Gerindra menawarkan alternatif, ya toh, bahwa kita punya calon bupati yang namanya Pak Maksi Deki, ya toh. Bisa berpasangan dengan siapa saja. Sudah tentu sebuah peta elektoral juga dipengaruhi oleh peta sosiologi. Oleh karena itu faktor sosiologi, budaya, antropologi, ya, tentang peta komposisi latar belakang agama ini kan tidak boleh kita taruh di bawah meja nih ya. Siap. Kita harus taruh ini di atas meja, terbuka. kemudian terbuka untuk publik melihat bagaimana yang ada di pikiran partai politik itu harus bisa dilihat secara transparan oleh publik gitu. Dan karena itu kita harus kemukakan bahwa faktor-faktor sosiologi juga menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan pasangan calon. Karena itu terbuka untuk kami mengusung Pak Maksi itu sebagai calon bupati. Dalam perjalanan kemudian apabila publik dengan ukuran yang sangat bisa diuji mengatakan oke Pak Maksi bisa berpasangan dengan Pak Ahmad Jafar misalnya ya. Oke, kalau itu memang kehendak publik, tetapi harus ada ukuran-ukuran yang bisa dipegang dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji itu. Kemudian apabila Pak Maksi kemudian dipasangkan dengan kader lain atau dari partai lain selain Pak Ahmad Jafar, kemungkinan itu sangat terbuka. Demikian juga dengan Pak Orba. Ya, kalau menurut saya secara pribadi, karena sebelumnya Dr. Domi atau memiliki histori didukung, ya, meskipun kemudian gagal. Ya, sebagai wakil bupati antar waktu kemarin, ya, histori itu kemudian memberi dia ruang, itu misalnya untuk berpasangan dengan Pak Orba. Nah, apalagi kemudian sekali lagi dengan ukuran-ukuran yang bisa diuji kebenarannya, ternyata masyarakat masih menghendaki dia sebagai calon bupati, ya kenapa tidak itu. Maka ini alternatif yang ditawarkan kepada Gerindra untuk masyarakat di ND. Ya, tentunya sudah tadi Sobat Milenial sudah disampaikan oleh sekretaris. Tentu kan itu ada mekanismenya dan kita hanya bisa memasang-masangkan, tapi kita ada proses yang mungkin harus kita lalui. Kayaknya saya sampai kayaknya ini Pak Sekretaris sudah tidak menutup. Masih ada satu lagi. Siapa itu? Yang satu di samping Pak Orba dengan Pak Maksi, sebenarnya Gerindra juga punya stok yang namanya Pak Yadin, Puarake. Itu tidak boleh kita lupakan untuk sampaikan ke publik. Nah, ini juga menjadi satu alternatif. Meskipun partai juga harus bisa mendistribusikan kadernya di banyak posisi, yaitu di legislatif legislatif di tingkatan ini siapa itu. Saya misalnya saat ini sudah 3 periode di DPRD Provinsi NTT, pernah menjadi posisi pimpinan, lalu partai mendorong saya untuk maju ke DPR RI. Saya harus siap, dan dalam periode ini, dalam 3 periode ini kan sudah tentu masyarakat menguji bagaimana saya menjalankan tugas dan bagaimana kualitas dari saya menjalankan tugas itu, apakah saya layak apa tidak gitu, dan saya harus jalani itu.
Itulah bagaimana kader politik, itulah bagaimana partai politik. Jadi kita bisa melihat ini tentunya saya juga sedikit memberi gambaran bahwa Partai Gerindra ini sangat terbuka dan modern sekali sebenarnya. Partai terbuka, modern dan sangat dinamis sebenarnya partai ini. Tidak seperti yang orang bayangkan kan. Seperti tadi digambarkan sifatnya Pak Prabowo. Sebenarnya Pak Prabowo itu orangnya sangat merakyat. Hanya karena memang disiplin dididik dengan militer, jadi ini tidak bisa dibuat drama dan seperti apa suruh merubah karakter militer yang tegas, tampil fisik. Akhirnya itu setengah mati. Nah ini juga seperti itulah Gerindra. Gerindra sebenarnya di dalamnya itu sepertinya sangat kekeluargaan. Kita sangat dinamis. Begitu juga seperti tadi Pak Gap sudah jelaskan sendiri bahwa Pak Gap sendiri udah 3 periode di DPR Provinsi dan dimandatkan partai untuk segera maju. Pindah ke pusat DPR RI dalam hal ini untuk di tahun 2024. Semoga saja kita akan melihat hasil yang lebih baik di 2024. Nah ini bagaimana Gerindra ini sangat mengerti. Walaupun Pak Gap ya kalau di dalam hati tanya bagaimana kesiapan, saya siap bagaimana pasti kader diperintahkan partai untuk maju. Tentunya ini juga berlaku untuk di pilkada dan lain-lain. Mungkin saya akan memberi informasi ya, karena memang Partai Gerindra sendiri seperti itu, memang terbuka dan tidak sangat tertutup dan dinamis. Nah ini kira-kira Pak Gap, harapannya Pak Gap terkait apa yang sudah dilakukan oleh Gerindra selama ini di NTT, terkait nanti di calon presiden, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto sendiri, terus kader-kader kita yang akan maju DPR RI, termasuk Pak Gabriel sendiri yang akan maju di 2024, terus kemudian DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan juga mungkin kita akan menyiapkan pilkada, dan tentunya ya semoga saja ada 2 paket lah. Siapa tahu incumbent akan ambil Pak Maksi atau Pak Domi yang mungkin beralih, karena saya rasa ya bisa saja peta politik ini kan konstelasi politik kita tidak bisa bicara hari ini, tapi kemudian di persekian detik dia akan berubah dengan sendirinya. Kira-kira bagaimana itu Pak Gap? Harapan Pak Gabriel terhadap Partai Gerindra di 2024? Ya, kami berharap bahwa kami bisa segera membaca apa yang ada di pikiran publik. Siap. Karena jika Gerindra sudah bisa membaca bahwa pikiran publik tentang calon bupati dan pasangannya adalah ini, maka akan itu mudah kami Gerindra merumuskan keputusan. Karena apa yang diputuskan oleh Gerindra kita harapkan itu lahir dari pikiran publik. Dan Gerindra seperti dulu seperti itu dan akan menjadi seperti itu. Dan kali ini saya kira menjadi lebih bagus, lebih kondusif untuk Gerindra, karena kemarin di 2018-2019 hal-hal yang sebenarnya sangat rasional kita tidak punya ruang untuk menyampaikan karena kita terjebak dalam satu dinamika politik yang luar biasa di 2019. Tapi sekarang sudah kondusif situasinya, kami bisa dengan leluasa mengutarakan apa yang ada di pikiran Gerindra. Dan sekali lagi saya sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra sangat berharap agar pikiran publik bisa kami baca tentang siapa yang Gerindra harus usung sebagai calon bupati dan pasangannya calon wakil bupati. Tapi paling tidak pikiran Gerindra sudah kami utarakan ke publik. Ini yang ada di pikiran kami tentang kader-kader yang kami mau tawarkan. Silahkan memilih. Ada Pak Maksi, ada Pak Orba, tadi ada kader luar partai yang kami sampaikan tapi punya histori ya. Ada Pak Dr. Domi, kami pernah usung beberapa waktu lalu. Kemudian tadi disebutkan juga incumbent yang punya rekam jejak juga. Sudah tentu ini timbal balik dan akan menemukan titik pertemuan nanti pada keputusan yang akan Gerindra buat. Siap. Kayaknya Sobat Milenial, kayaknya sudah tidak ada rahasia lagi bagaimana sih Gerindra itu partai ini bekerja. Partai ini sangat dinamis dan memang terbuka, dan sudah diutarakan semua oleh Pak Sekretaris DPD Partai Gerindra, dan sangat dekat dengan orang-orang di DPP. Ketika Pak Gabriel berbicara tentang Gerindra, seperti itulah posisi Gerindra di saat ini. Dan saya juga pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Gabriel sendiri yang sudah mengambil posisi untuk maju di DPR pusat DPR RI di 2024. Semoga Pak Gabriel bisa sukses dan bisa memberi memberi warna tersendiri di kancah politik untuk di DPR RI. Tentunya Pak Gap. Dan mungkin harapan Pak Gap. Saya harus sampaikan bahwa saya sangat percaya dengan masyarakat di NTT. Bahwa ketika mereka memilih calon yang akan nanti duduk di posisi-posisi itu, masih ada rasionalitas. Saya percaya bahwa masyarakat masih membaca apa yang ada, apa kekuatan pikiran
bagaimana kekuatan pikiran itu kemudian diekspresikan secara verbal dan sistematis. Semua orang yang datang ke tengah masyarakat, orang NTT pasti terima di kampung-kampung. Pasti mereka tidak akan dipermalukan. Semua yang disampaikan oleh orang yang keluar masuk di kampung sebagai calon legislatif pasti didengar. Tetapi kemudian ketika kami meninggalkan kampung itu, saat itulah bagaimana kami tampil, apa yang kami sampaikan itu kemudian dinilai. Nah, dan saya percaya karena itu saya akan hadir terus di kampung-kampung, menyampaikan apa yang dipikiran secara apa adanya, dengan cara yang mudah dimengerti dan tidak ada janji-janji. 3 periode ini saya bebas janji. Yang ada adalah saya berusaha untuk melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebaik mungkin. Mohon doa, dukungan. Siap. Saya siap menjadi wakil Flores di DPR RI. Terima kasih Pak Gap sudah memberikan semua instrumen dan arahan dan penyampaian segala macam. Semoga Pak Gap sukses untuk menuju ke DPR RI di tahun 2024 dan kita semua pasti akan bekerja untuk yang terbaik lah kemudian. Dan juga harapan juga pasti perjuangan itu juga membawa aspirasi rakyat dan jangan pernah melupakan suara yang telah memberikan kita kesempatan untuk duduk di sana. Sekali lagi, Sobat Milenial, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate tahun ote, salam spirit.